Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, Rahayu Mikwati, di mana pada kesempatan hari ini saya akan mengupas tentang persiapan pranikah. Nah, menikah itu sesungguhnya bukan cuma persiapan resepsi pernikahan saja, tapi banyak hal yang perlu kita siapkan, seperti persiapan fisik, persiapan mental. Itu semuanya harus kita siapkan. Karena untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan di dalam rumah tangga, tentunya kita harus banyak persiapan terlebih dahulu ya, teman-teman. Yaitu jika Anda sudah siap untuk menikah, nah, sudah siap untuk berkomitmen, nah, Anda juga harus siap untuk mempersiapkan 10 hal yang nanti akan saya jelaskan. Nah, alangkah baiknya jika Anda sebelum memutuskan berkomitmen untuk ke jenjang pernikahan, Anda konseling pranikah terlebih dahulu kepada pakarnya. Baik, saya akan langsung saja. Apa saja sih 10 persiapan pranikah itu? Apa saja ya persiapannya? Apakah ada cinta saja di sini, atau hanya ada finansial, ataukah persiapan restu kedua orang tua? Apa ya? Jadi yang saya akan jelaskan 10 itu ya. Yang pertama adalah kesiapan usia. Jadi kita sudah harus tahu dulu nih usia kita berapa sekarang. Kita harus tahu patokan usia di Indonesia ini yang sudah boleh menikah ya. Usia berapa? Nah, karena ini akan ada efek ke depan, akan ada efek setelah kita menjalani rumah tangga kelaknya. Yang kedua adalah kesiapan fisik. Kenapa kita harus siap fisik? Nah, karena pada saat kita masuk ke dalam jenjang pernikahan itu, kita nantinya akan ada kegiatan-kegiatan seperti halnya mencari nafkah, mencari nafkah untuk bagi laki-laki ya, tentunya yang sudah wajib banget memberi nafkah. Kemudian mungkin untuk perempuan itu menjalani kegiatan-kegiatan di dalam rumah jika dia tidak bekerja, mengurus rumah tangga seperti apa, dan itu memang membutuhkan fisik kita yang sehat tentunya ya. Yang ketiga adalah kesiapan finansial. Nah, seperti yang saya bilang tadi, finansial juga menjadi salah satu syarat kita untuk bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga itu finansial juga menjadi salah satu faktor yang akan membantu kita menuju keluarga yang bahagia, gitu ya. Jadi bukan hanya kesiapan cinta ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah kesiapan mental. Nah, ini penting banget nih, kesiapan mental. Jadi dalam rumah tangga itu kan nggak selalu mulus ya tentunya. Setiap rumah tangga itu akan ada kerikil-kerikilnya sedikit gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika Anda mau menuju jenjang pernikahan, ada baiknya Anda juga harus mempersiapkan mental Anda. Jadi mungkin semasa pacaran atau semasa kenal dengan calon pasangan, Anda tidak pernah menemukan hal-hal buruk tentang diri pasangan. Bukan hal buruk sih sebenarnya, atau keunikan-keunikan gitu ya. Keunikan-keunikan di dalam diri pasangan Anda. Nah, ketika sudah berumah tangga dan kita memang hidup bersamanya, keunikan-keunikan itu timbul gitu ya, dan itu menjadi sebuah
hal yang tidak sama dengan keunikan yang kita punya, tentunya itu nanti akan menjadi sebuah masalah. Nah, kesiapan mental ini sangat penting kita siapkan agar kita dapat menyelesaikan semua masalah yang ada di dalam rumah tangga kelaknya, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah kesiapan emosi. Kesiapan emosi, naik turunnya emosi. Jika Anda seorang pemarah, misal nih, jika Anda seorang pemarah, maka Anda juga harus mulai mengontrol, ya, sebelum Anda menuju ke jenjang pernikahan. Anda juga harus melihat emosi pasangan Anda. Nah, Anda bisa mempertimbangkan ketika emosi yang kita punya dan emosi dari pasangan kita harus mempertimbangkan apakah kita siap dengan emosi-emosi yang muncul. Seperti itu ya, karena pernikahan ini tidak serta-merta, bukan seperti sebuah permainan. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat sakral, yang semua orang menginginkan ini hanya terjadi satu kali seumur hidup. Kemudian ada kesiapan sosial setelah menikah. Nah, jika kesiapan sosial ini gunanya adalah untuk setelah kita menikah. Jadi dimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan keluarga pasangan yang baru, gitu kan ya, dengan teman dari pasangan kita, bahkan sampai organisasi-organisasi yang baru yang nantinya akan kita ikuti. Jadi perlu adanya kesiapan sosial. Jadi kita tidak bisa kita seseorang yang mageran gitu ya, nggak mau istilahnya nggak mau kesana kesini, cuman sukanya diam di rumah. Tetapi kita pada saat kita sudah menikah, dimana nanti misalnya ada undangan dari kerabat terdekat ataupun kerabat jauh yang otomatis itu nanti kita diharuskan untuk pergi, maka kita tidak bisa mempertahankan idealisme kita lagi ya. Jadi kesiapan sosial ini juga penting. Kemudian kesiapan moral. Kenapa kesiapan moral ini perlu kita persiapkan juga? Karena ketika kita menikah, apalagi seorang laki-laki, nantinya adalah seorang imam bagi anak-anak dan istrinya. Maka dia harus memberikan contoh moral yang baik tentunya ya. Jadi yang tadinya suka marah jika melihat sesuatu yang tidak beres, nah dia akan menunjukkan moral-moral yang baik gitu ya. Yang tadinya tidak sabaran gitu ya, nah itu akan beralih menjadi sesuatu yang baik dan akan dicontoh oleh anak dan istri. Nah, kedelapan adalah di sini ada kesiapan interpersonal. Apa sih kesiapan interpersonal itu? Kesiapan interpersonal adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Di sini orang lain itu adalah pertama itu adalah pasangan ya, tentunya itu adalah. Yang kedua mungkin keluarga dari pasangan kita, bisa jadi teman-teman dari pasangan kita, bisa jadi juga mungkin tetangga kita. Nah, di sini kita harus bisa mempersiapkan diri untuk berinteraksi. Bagaimana berinteraksi dengan mereka semua, seperti itu. Kemudian ada di sini keterampilan hidup, kesiapan keterampilan hidup. Apa sebenarnya kesiapan keterampilan hidup itu? Kesiapan keterampilan hidup adalah kita dituntut menjadi terampil
yang tadinya kita tidak pernah melakukan hal-hal. Nah, hal-hal seperti mencuci baju, mencuci piring, menyapu, kemudian menyiapkan sarapan, kemudian mungkin berolahraga. Nah, pada saat kita menikah, kita harus bisa melakukan itu semua. Kita harus terampil dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Nah, kemudian yang ke-10 adalah kesiapan intelektual. Kenapa kesiapan intelektual kita juga harus siap? Karena di dalam rumah tangga itu nantinya kita akan menemui hal-hal baru yang mungkin kita tidak tahu solusinya. Nah, di sini kita perlu banyak bertanya, perlu banyak membaca, perlu banyak sharing kepada orang-orang yang memang mengerti tentang permasalahan yang sedang kita hadapi. Begitu ya teman-teman semuanya. Jadi ada 10 kesiapan dalam berumah tangga. Insya Allah jika ke-10-nya itu ada, bisa kita capai, insya Allah rumah kita akan menjadi rumah tangga yang bahagia, seperti itu. Jadi jangan asal menikah, jangan asal berani-berani melamar ya. Nah, Anda harus tahu dulu berapa banyak kesiapan yang sudah Anda punya. Seperti itu ya, untuk mendapatkan rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Jangan lupa beritahu teman Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.